wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man wala, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Pak Ustadz Ilham, kita sama-sama hormati Dewan Mustasyar Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Timur, Bapak Tuan Guru Haji Imron Fauzi MM, yang sama-sama kita hormati Bapak Kadis pimpinan Pondok Pesantren Cendekia, Kadis pariwisata ya, Kadis goyang kalau bahasanya Pak Bupati tadi, Nabirom Bapak Haji Abdul Wahid, anggota DPRD Provinsi ya, Nusa Tenggara Barat, Bapak-bapak instansi pemerintah, Bapak dari TNI, Polri, rekan-rekan jajaran pengurus DJ Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Timur, teman-teman yang di lembaga yang baru saja dikukuhkan, para muslimat, pakaian, ya. Spesial untuk alumni PKP kemarin ya, angkatan 1 untuk Kabupaten Lombok Timur ini, alhamdulillah banyak juga yang hadir. Ya, para tokoh agama, tokoh masyarakat lengkapnya hadirin hadirat, rahimahullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya. Hari ini kita dipertemukan di salah satu majelis di Pondok Pesantren Riyadul Falah. Agenda Nahdlatul Ulama, yakni musyawarah kerja cabang ya, untuk periode 2009-2024, dengan harapan semoga acara kita ya, di hari ini sukses dan apa yang kita harapkan bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah serta teladan bagi kita semua, dan tentunya kita yang di jajaran pengurus Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis beliau, al ulama warasatul anbiya. Yang ketiga, terima kasih saya sampaikan kepada pembawa acara memberikan waktu kepada saya untuk menyambut. Pertama ya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik panitia yang telah bekerja keras. Saya tahu memang betapa lelahnya adik-adik panitia karena persiapannya jujur saja hanya 2 hari. Sempat memang acara Kerjap kita ini, Kerjap kita ini tidak akan tunda tanggal 9. Tetapi kita tidak ingin memasuki tahun kedua pengurus cabang Lombok Timur untuk melakukan Kerjap. Sebenarnya ini Pak wilayah, andai kata wilayah di pertengahan tahun 2019 ini rakor, mungkin kita ya bedanya 1 bulan lah. Tapi karena kita nunggu wilayah dulu rakor ini, sehingga kita selenggarakan, kita ingin kerja wilayah itu juga dunia dengan kerja-kerja cabang. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik semua. Jadi mental saya down dari Pak Wahid, karena saya dikatakan Tarzan. Udah didelanjangi tadi bagaimana kondisi NU dianalogikan dengan manusia yang sukanya telanjang.
Saya khawatir nanti ini rame di media nih, Tarzan masuk kota. Jujur ya, semenjak pempercap pada bulan Februari yang lalu, bagi saya sendiri ini tidak apa-apa saya curhat. Menjadi PJNU ini bagi saya musibah. Karena sedikit pun saya tidak punya gambaran kalau pada saat itu saya yang akan ditunjuk untuk memimpin NU Lombok Timur. Tetapi bagi saya ini adalah takdir kita bersama, dan semoga baik di unsur jamiah maupun jamaah menerima saya sebagai ketua. Dan kalau tidak menerima berarti dia belum bisa mengamalkan rukun iman yang ke-6. Rukun iman yang jumlahnya 6 itu yang paling berat Pak Abdul Wahid, itu yang nomor 6 menurut saya. Menerima qada dan qadar. Ya, apa mau bilang ya? Hari ini NU Lombok Timur ditakdirkan punya ketua dari bawah berapa, dengan potongan yang sudah dikuliti tadi oleh Bapak Wakil Bupati Lombok. Nah tentu semenjak Pempercap, kemudian terbentuknya formatur, kemudian formatur menyelesaikan tugasnya, terbentuklah kemudian jajaran pengurus. Kemudian beberapa bulan setelahnya itu pelantikan kita laksanakan di kantor Bupati. Nah, jadi selama ini ya kami selaku pengurus harian bersama sekjen, wakassekjen, bendahara itu hanya satu Pak, melakukan konsolidasi organisasi, menyapa para jamaah, soal kepada Bapak Tuan Guru, mendengar dan minta arahan daripada orang-orang tua kita. Ternyata Masya Allah, NU di Lombok Timur ini sebenarnya luar biasa besar. Nah, sehingga secara tidak langsung ini mapping awal lah yang dilakukan oleh kita selaku pengurus waktu itu. Nah, kemudian tak mungkin ya PJNU kerja sendiri. Nah, ternyata di NU memang sudah diberikan wadah, di situ ada lembaga, ada banon yang akan menopang kerja-kerja cabang. Dan alhamdulillah terima kasih kepada PJNU lama, dalam hal ini Bapak Imron Fauzi, yang telah melahirkan kader-kader yang cukup tangguh, ya. Kader-kader milenial kalau bahasanya Pak Bupati tadi, yang Masya Allah dengan munculnya kader-kader di Nahdlatul Ulama ini alhamdulillah bersemangat sekali berkhidmah di NU. Dan hari ini ya bisa kita saksikan tadi yang mendominasi lembaga-lembaga di bawah Nahdlatul Ulama itu rata-rata adalah kader-kader yang telah dikaderisasi oleh pengurus lama. Ini patut kita berikan acungan jempol kepada pengurus. Bapak-bapak, para hadirin rahimakumullah, sejatinya Nahdlatul Ulama dilahirkan dan dibentuk oleh para muassis dulu sebagai wadah perjuangan, sebagai wadah para perjuangan, para alim, para ulama, para cendekia, para pakar, ya, para ahli, ya, yang akan memberikan solusi terhadap berbagai macam persoalan di tengah umat, baik di isu politiknya, isu agama, ya, sosial agama, sosial politik, sosial budaya. Dan kehadiran NU di Republik ini ternyata bisa ya sebagai garda terdepan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian di NU itu banyak sekali lembaganya. Kalau tidak salah ada sekitar 20, tambah lagi beberapa banon yang tupoksinya sesuai dengan kebutuhan jamaah pada dasarnya, kebutuhan jamaah.
Di NU ada lembaga perekonomian, di NU ada Lakpesda, di NU ada lembaga kesehatan, di NU pokoknya banyak sekali. Hampir semua sendi-sendi kehidupan masyarakat itu disentuh oleh Nahdlatul Ulama. Nah, alhamdulillah kita hari ini PCNU Lombok Timur yang di jajaran pengurus, baik di pengurus PC maupun di lembaga dengan berbagai macam warna gitu ya. Ada yang dari akademisi, praktisi, politisi, birokrasi dan banyak sekali sisi yang lainnya yang ada di jajaran pengurus Nahdlatul Ulama. Nah, PCNU Lombok Timur hari ini tidak muluk-muluk dalam berprogram. Dulu pernah saya sampaikan ya bahwa mari kita membangun NU ini dari keluarga, membangun NU dari keluarga, memperkuat ideologi. Insya Allah kalau ideologi kita kuat, kemudian kita punya pandangan yang sama tentang apa sebenarnya yang menjadi masalah di NU, dan kita mau duduk bareng, insya Allah semua persoalan bisa akan terselesaikan. Tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Wagub yang betul, beliau berbicara tentang kondisi real di Nahdlatul Ulama. Tapi itulah Nahdlatul Ulama. Dalam semua hal sepintas kita lihat itu adalah kekurangan, tapi sebenarnya itu adalah kelebihan Nahdlatul Ulama. Saya pernah digelendeki ya. Apa di NU itu pelang saja tidak punya ya. Saya analogikan dengan ini kalau kita belajar ilmu nahwu di kitab Matan Jurumiyah itu kita tahu ada isim itu ada tandanya, fiil itu ada tandanya. Sekarang huruf itu tidak punya tanda, itulah yang menjadi tandanya. Dan ini pas untuk NU di Lombok Timur. NW punya pelang, Muhammadiyah punya pelang, punya pelang. Nah, tidak punya pelang itulah yang menjadi pelangnya. Insya Allah, karena Pak DPR hadir di sini masalah pelang, insya Allah. Karena itu bagian menjadi insya Allah selesai pelang. Karena di program kerja kita ini memang itu ya, kita ingin syiar NU itu kelihatan. Salah satunya adalah aksesoris NU, identitas NU. Karena jujur kalau kita singkat Pak, NU ini hari ini itu yang kurang, krisis identitas. Kita krisis identitas. Ya. Nah, mulai nanti dari pembangunan kantor yang insya Allah kita akan bangun, tanah dikasih oleh Pemda. Jadi yang pertama membangun komunikasi dengan para tokoh. Yang kedua adalah membangun komunikasi dengan pemerintah. Alhamdulillah hari ini kita sudah connect dan pemerintah juga respon terhadap NU dan diberikan hibah tanah untuk pembangunan kantor ke depan. Dan di NU nanti saya berharap ya lembaga-lembaga yang sudah kita buat tadi nanti bisa bersinergi dengan dinas-dinas yang ada, ya lembaga-lembaga pemerintah yang ada. Salah satu contoh misalnya Pak Dr. Mugeni sekarang diamanati oleh pemerintah daerah sebagai kepala dinas pariwisata ya. Nanti bisa kerjasama dengan Les Bumi ya, biar budaya kita di Lombok Timur ini lestari begitu ya. Kalau tadi harapan dari Pak Wagub biar NU biar Lombok Timur bergoyang katanya ya, kan begitu ya. Salah satu tugasnya adalah bagaimana gendang beling dan seterusnya lah. Nah ini insya Allah nanti akan kerjasama. Kemudian ekonomi, insya Allah Pak Wahid ini pakar ekonomi beliau. Insya Allah bisa kerjasama juga dengan Pak Maman yang lembaga ekonomi. Kemudian Pak Sep, beliau sebagai ketua Pergunu sekarang di Kadis ya. Ada Pak Ketua LP Ma'arif, beliau di Departemen Agama. Ini insya Allah lah kader-kader kita sekarang sudah muncul di semua instansi sudah. Kultur itu menjadi tugas para ulama, para dai dengan adanya LDNU lembaga dakwah, kemudian lembaga Bahsul Masail. Di struktur begitu juga insya Allah sudah ada kader-kader kita. Walaupun sampai hari ini mohon maaf Pak, masih banyak kader-kader kita yang dinonjolkan sebenarnya atau jadi
kasih dan kadis, tapi tak pernah tenang menduduki kursinya karena sedikit digoyang gitu ya, sedikit digoyang. Makanya saya pernah katakan sama salah seorang kader kita, ente ini sebenarnya kadis apa? Saya bilang, kasih apa? Dia jawab, kasih kakak Pak. Apa itu kakak? Kesana kemari, ya, sebentar di dinas ini, dinas itu. Padahal mohon maaf kalau kita lihat histori sejarah negara ini kan luar biasa. Semua mengakui bahwa NU lah sebenarnya sebagai pelopor adanya Republik Indonesia. Mestinya kebijakan pemerintah itu harus juga berpihak kepada Nahdlatul Ulama. Makanya jangan terkejut nanti Pemda Lombok Timur ketika rekomendasi ya, hasil persidangan nanti kemudian dipeledokan akan ada rekomendasi dari pengurus yang mengarah kepada pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dan itu harus direspon, kalau tidak bahaya Pak. Ini saja barangkali dari saya. Ya, saya berharap kepada semua peserta tidak ada yang bolos. Insya Allah di sini dijamin hidupnya aman dan kenyang ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.